Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Selain Wasekjen Partai Demokrat Agus Jovan Latukonsina, bergabung juga bersama kami Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam, Presiden. Ya, Mas Adi, mengejutkan. Tadi di awal saya sebutkan kepada pemirsa manuver parpol-parpol nggak hanya zigzag nih, tapi sudah mulai crossing ya dari satu koalisi menyeberang ke koalisi yang lain. Ini ada apa? Apa partai-partai sudah mulai bisa kita sebut koalisi sudah mulai mengkristal atau bagaimana? Sampai kemudian ada yang harus kecewa, ada yang harus ditelikung dan lain-lain. Ya, saya kira ini menjadi tanda-tanda betapa pendaftaran ke KPU itu sudah mulai dekat, Presiden. Jadi tanggal 20 Oktober kalau tidak salah, KPU sudah membuka pendaftaran kepada partai dan gabungan partai politik untuk mendaftarkan pasangan capres dan cawapres untuk bertanding di 2024. Oleh karena itu, cukup tidak terlampau mengagetkan sebenarnya kalau sudah mulai muncul manuver-manuver yang menurut saya selalu berada di tikungan-tikungan menusuk, kira-kira begitu ya. Terutama soal manuver politik yang ya sehari dua hari ini cukup menjadi huru-hara dan menjadi pusat gempa politik ya. Ketika tiba-tiba misalnya Anies Baswedan itu sangat mungkin akan disanding-sandingkan dengan Muhaimin Iskandar. Karena kita tahu siapapun tidak pernah memprediksi bahwa akan terjadi koalisi antara Nasdem dengan PKB. Tidak pernah membayangkan akan terjadi duet antara Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Dua kutub yang saya kira memang berbeda secara diametral, bahkan saling ekstrim, itu saling bertentangan satu sama yang lainnya. Tapi mulai kemarin malam ya, kita semua tidak bisa menutup mata betapa dinamisnya politik kita, betapa menghentaknya politik kita, sehingga membuat Partai Demokrat sampai hari ini belum sepenuhnya bisa move on ya, di mana sedang lagi cinta-cintanya, lagi sayang-sayangnya ya kepada Anies Baswedan untuk meminang AHY sebagai calon presiden, tiba-tiba kemudian ditinggalkan dan memilih untuk bersandingan dengan Muhaimin Iskandar. Inilah luka politik yang saya kira belum sepenuhnya pulih, belum sepenuhnya usai, yang kemudian membuat Partai Demokrat begitu berang, begitu marah, gitu ya, menyebut Anies Baswedan sebagai pengkhianat, kemudian bertangan dingin dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan efek dari ini semua, Demokrat meminta kepada seluruh kadernya untuk menurunkan begitu banyak atribut, baliho, billboard-billboard yang memasang Anies Baswedan berdampingan dengan AHY. Dan bahkan sudah mulai ada desakan-desakan supaya Demokrat itu segera keluar dari koalisinya Anies dan untuk mencari peruntungan-peruntungan politik yang baru, tentu dengan bergabung dengan poros politik yang lainnya. Mas Adi, apa menurut Anda yang menjadi faktor pertimbangan Nasdem katakanlah dalam hal ini karena Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera dalam posisi menyetujui atau tidak menyetujui langkahnya sudah diambil menurut informasi Partai Demokrat demikian. Apa yang membuat Nasdem dan Anies Baswedan mengambil langkah ekstrim dalam tanda petik dengan menerima dan disambut baik oleh PKB untuk bekerja sama? Apakah ini menguntungkan secara elektoral atau ini hanya dengan alasan pragmatis atau bagaimana? Sehingga kemudian dalam tanda petik mengorbankan Partai Demokrat. Ya, kalau kita melihat dari jauh ya, sejak awal memang Nasdem itu tidak terlampau menjadikan AHY sebagai prioritas pilihan cawapres pendamping Anies. Jadi sejak Anies dideklarasikan sebagai calon presiden dari Nasdem, Nasdem ini kan hampir tiap hari memunculkan nama-nama di luar AHY. Ada Hovifa, ada Mahfud MD, ada Yeni Wahid, dan seterusnya, dan seterusnya. Nasdem secara terbuka mengatakan bahwa Anies sedang mencari pasangan cawapres yang berasal dari kalangan Nahdliyin, yang bisa memperkuat konsolidasi politik di kalangan NU, di mana pemilih-pemilih NU selama ini memang cukup berjarak dengan Anies. Tentu ditambah mencari sosok yang mampu mengonsolidasi kekuatan politik di Jatim dan Jawa Tengah. Sesuatu yang selama ini menjadi kelemahan politik oleh Anies Baswedan ya. Ini adalah satu variabel yang kemudian bisa menjelaskan kenapa Nasdem itu kemudian relatifly meninggalkan AHY ya dan memilih Muhaimin Iskandar. Nah, yang kedua memang harus diakui, rasa-rasanya memang AHY itu dianggap bukan sebagai sebuah jawaban politik di tengah kekurangan dan kelemahan elektabilitas Anies itu. Makanya ada sosok Muhaimin yang kemudian dipilih. Ini dua variabel yang menurut saya bisa menjelaskan kenapa in the end of the day-nya itu kemudian Nasdem lebih berkoalisi dengan PKB, menduetkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Saya kira di situ saja bagi saya, Christian. Ini kan politik soal untung dan rugi. Pastinya Nasdem sudah mengkalkulasi cukup dengan PKB saja. Perahu ini sudah bisa berlabuh.
mengantarkan duet Muhaimin dengan Anies Baswedan. Jadi sekalipun mau Demokrat mau marah-marah, PKS mau marah-marah, ya bagi saya yang melihat dari jauh sudah dihitung betul oleh Nasdem. Ya monggo, nggak apa-apa. Oh, kedua partai ini sudah cukup ya untuk mendaftarkan ke KPU. Kalau PKS kan jelas sikapnya, terus menjadi bagian dari Anies Baswedan, karena bagi PKS, Anies ini akan memberikan dampak politik elektoral kepada mereka. Yang menjadi pertanyaan itu adalah Demokrat ini sudah, saya kira marah-marahnya sudah luar biasa. Tinggal publik itu menunggu apa sikap politik selanjutnya. Apakah tetap bersama Anies Baswedan ataukah mencoba untuk mencari poros politik lain. Itu yang sebenarnya sedang kita tunggu hari ini. Katanya sebentar lagi akan ada press conference, tapi dengan narasi yang digunakan begitu keras ya, begitu emosional dari seorang Susilo Bambang Yudhoyono pada sore tadi, pada pembukaan emergency meeting tadi, Bang Jovan, mungkinkah untuk tetap berada di dalam koalisi perubahan untuk persatuan? Baik, saya tadi baru bertanya walaupun sekilas karena saya tidak bisa mengikuti press conference di luar, masih ada di ruangan ini untuk mengikuti Zoom. Tapi sekilas tadi saya tanyakan, prinsipnya dalam press con itu ada dua hal yang disampaikan. Yang pertama, Demokrat secara resmi mencabut mandat yang diberikan kepada Saudara Anies Baswedan berdasarkan isi piagam koalisi. Kemudian yang kedua, ya Demokrat juga secara otomatis karena piagam koalisi ini juga kami anggap sudah tidak ada, sudah dilanggar. Ya bagi kami koalisi perubahan ini juga sudah tidak ada karena tidak ada lagi hal-hal yang bisa dipertahankan di dalam piagam sesuai dengan isi piagam koalisi perubahan tersebut. Sudah terlalu banyak poin-poin yang dilanggar. Demikian. Oke, jadi saya ingin menegaskan kembali ya bahwa sudah mencabut mandat untuk mengusung ya Anies Baswedan sebagai baca pres Partai Demokrat juga ya, sudah ditegaskan itu ya, Bang Jovan ya. Benar. Baik. Ya benar. Ya, Bang Jovan, tadi juga di narasi Pak SBY di permukaan emergency meeting mengatakan bahwa Partai Demokrat tetap akan konsisten dengan narasi perubahan. Nah, pertanyaannya kemudian di antara 3 baca pres yang ada saat ini kan satu-satunya yang membawa narasi perubahan kan hanya Pak Anies Baswedan. Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo jelas-jelas mengatakan akan melanjutkan ya dengan tagline melanjutkan apa yang telah dicapai oleh pemerintahan Presiden Jokowi Ma'ruf pada hampir 10 tahun ini. Lantas kemana akan berlabuh kira-kira? Ya, kami paham itu akan menjadi tanda tanya besar bagi publik, tapi sekali lagi biarlah itu nanti menjadi keputusan majelis tinggi partai. Tapi mungkin sebagai gambaran, Pak SBY juga tadi menyampaikan bahwa kami akan tetap pada tema perubahan dan perbaikan. Kalau ditanya pasangan yang masih ada tersisa hanya tinggal pasangan Ganjar dan Prabowo misalnya. Dan dua-duanya dianggap sebagai pasangan yang mewakili status quo atau keberlanjutan. Ya jangan lupa Pak SBY juga tadi mengatakan perubahan dan perbaikan yang kami usung ini tidak serta-merta berubah segala-galanya. Tapi apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Indonesia sebelumnya dari zaman mulai Pak Soekarno, Soeharto, kemudian Pak Habibie, Megawati, Gus Dur, Pak SBY, dan bahkan Pak Jokowi sekalipun, legasi-legasi yang baik tentu akan kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun, jangan lupa, positioning kami selama 8-9 tahun terakhir ini sebagai oposisi, sebagai pihak checks and balances, tentunya kami lebih tahu apa yang bisa dievaluasi untuk kepemimpinan ke depan. Disitulah perubahan yang akan kami terjemahkan dalam program-program ke depan. Baik, kalau Bang Jovan belum mau menjawab secara eksplisit, saya tanya Mas Adi deh. Mas Adi, kalau dengan narasi demikian, dari narasi seorang SBY demikian, menurut Anda akan berlabuh kemana? Karena seorang baca pres Ganjar Pranowo dan baca pres Prabowo Subianto mengatakan secara jelas bahwa mau melanjutkan pencapaian pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Ya sulit sebenarnya ya, narasi politik yang disampaikan oleh teman-teman Demokrat ini kan narasi politik lama yang saya kira sudah disampaikan secara terbuka dan publik sudah bisa menelaah itu. Bahkan narasi ini kan disampaikan ketika sudah menjadi bagian dari koalisi perubahan dan menjadi bagian dari Anies Baswedan ya. Nah yang menjadi rumit itu problemnya adalah dua poros lain di luar Anies itu adalah mereka yang sama sekali tidak akan pernah mengungkit bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki lah, kira-kira begitu secara umum, baik Prabowo ataupun Ganjar. Mereka tegak lurus sami'na wa ta'na apa yang sudah diperbuat oleh Jokowi, semua hal yang sudah dilakukan itu wajib hukumnya untuk dilanjutkan. Udah di situ aja, tidak ada tambahan-tambahan misalnya perbaikan-perbaikan yang lainnya.
Oleh karena itu, pada level eksplanasi inilah memang agak sedikit rumit sebenarnya membayangkan Demokrat itu akan memberikan dukungan politiknya kemana. Tapi saya membaca, Christian, bahwa Demokrat itu adalah partai politik yang saya kira kalkulasi politiknya ke depan akan rasional. Ini sudah tidak ada pilihan lagi, mau Prabowo ataupun pada Pak Ganjar, pastinya yang sedang dihitung pertama kali adalah poros politik yang memungkinkan akan memenangkan pertarungan Pilpres 2024. Baru setelah itu pasti bicara tentang mencari poros politik yang saya kira akan memberikan konsesi politik, termasuk proposal politik yang ditawarkan oleh Demokrat dan akan dipenuhi oleh mereka. Jadi bagi siapapun yang memberikan konsesi dan menerima proposal politik dari Partai Demokrat, maka itulah sebenarnya pelabuhan politik Demokrat di 2024 akan terbaca. Tapi saya sedang meraba-raba, sepertinya memang Demokrat itu sedang ingin menseriusi bagaimana follow up komunikasi politik dengan Puan Maharani misalnya yang saya kira beberapa waktu yang lalu sudah ditunjukkan kemesraan politiknya ya. Mengingat misalnya Demokrat ini rasa-rasanya untuk 2024 ingin ganti selera politik. 2014, 2019 kan sudah berkoalisi dengan Prabowo Subianto, dua-duanya kalah. Siapa tahu kira-kira begitu Demokrat mencoba untuk mencari suasana baru berkoalisi dengan PDIP yang memang secara ideologi politik agak berseberangan selama ini, tapi kan kemesraan Demokrat dan PDIP kan sudah mulai melunak ya, begitu cair ketika ditunjukkan pertemuan antara Puan Maharani dan AHY. Dan bagi saya, kalau Demokrat menjadi bagian dari koalisinya PDIP dan Ganjar Pranowo menang jadi presiden, bukan tidak mungkin ya koalisi antara Demokrat dan PDIP ini akan jadi permanen. Tentu untuk kepentingan 2029, ya kan? Puan matang, AHY matang. Saya kira 2029 yang akan datang ini akan menjadi panggung kebersamaan dua partai ini, di mana keduanya adalah sama-sama memiliki dalam tanda kutip darah biru politik yang saya kira memang cukup luar biasa untuk diangsituasi. Dan satu hal Bang ya, bahwa dimanapun kekuatan politik pemimpin ke depan adalah mereka yang lahir dalam rezim kekuasaan politik atau mereka yang saat ini sedang menjadi pejabat-pejabat publik. Kenapa Ganjar itu kuat? Karena posisinya masih sebagai jadi gubernur. Kenapa Prabowo elektabilitasnya itu terawat misalnya? Karena posisinya sebagai Menhan. Beda dengan Anies Baswedan, setelah tak jadi gubernur, itu kan elektabilitasnya agak sedikit melehoi dan menurun karena tidak ada panggung politik. Oleh karena itu, kalau Demokrat berkoalisi dengan partai pemenang pemilu, entah itu siapa, ya, maka sangat mungkin AHY ada di dalamnya, entah jadi menteri, entah jadi Menko. Itu harus dijadikan sebagai portofolio politik, begal politik untuk AHY mempersiapkan pertarungan di 2029. Saya membayangkan begitu. Kalau kebersamaan ini sudah mulai dirajut mulai saat ini, Demokrat dengan PDIP, gitu kira gitu ya, maka sangat mungkin koalisi ini akan berlanjut untuk 5-10 tahun yang akan datang. Bang Jovan udah senyum-senyum, bahkan kalau Mas AHY manggilnya Mbak ya sekarang ke Mbak Puan karena dianggapnya sudah seperti kakak. Jadi lebih berat ke koalisi yang mana nih, Bang Jovan? Seperti kata Mas Adi, analisis Mas Adi, atau bisa jadi juga mengulang lagi 2 kali pemilu sebelumnya dengan Prabowo Subianto dan kalah ya kata Mas Adi tadi? Ya. Biarlah ini menjadi sebuah misteri, Mbak. Dari Bung Adi Pray tadi saya sangat respect. Tapi memang semua kalimatnya Bung Adi Pray tadi mengarahnya cuma satu poros. Kembali saya hanya bisa mengatakan ini bukan hak wewenang saya untuk memberikan jawaban. Tentunya proses masih berlangsung dari Majelis Tinggi Partai untuk menentukan arah kami ke depan. Dan kami akan fatsun apa yang diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai sesuai dengan ADART kami. Tapi tidak juga menutup kemungkinan yang disampaikan Bung Adi Pray tadi. Kita sudah membaca emosi publik, bagaimana pada saat pertemuan Mas AHY dengan Mbak Puan, kemudian begitu juga emosi publik ataupun cerutukan-cerutukan netizen pada saat Mas AHY bertemu dengan pimpinan-pimpinan parpol yang lainnya, termasuk pada saat Pak Prabowo mengunjungi Pak SBY di Pacitan. Artinya dari sini juga pasti akan menjadi bahan pertimbangan bagi Pak SBY dan juga seluruh anggota Majelis Tinggi Partai kemana akan kami labuhkan partai ini untuk pemilu 2024. Oke. Selain koalisi perubahan untuk persatuan, ada koalisi Indonesia Maju namanya sekarang. Dulu waktu hanya PKB dan Gerindra namanya koalisi
Kebangkitan Indonesia Raya. Saya hampir lupa karena sudah diganti sih beberapa hari lalu oleh oleh Prabowo Subianto bersama ketum parpol yang lain. Sudah bergabung ada Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Ini adalah anggota dari Koalisi Indonesia Maju. Kang Doli, apakah dalam tanda petik mengurangi kekuatan dari Koalisi Indonesia Maju pasca PKB? Tadi kami mendapatkan informasi bahwa keputusan dari rapat pleno dan kemudian tadi di follow up di Surabaya, keputusannya adalah menerima pinangan dari Anies Baswedan. Gus Muhaimin menerima pinangan dari Anies Baswedan. Berarti berkurang dong ya anggota dari Koalisi Indonesia Maju, Kang Doli? Ya, pertama saya mohon maaf ya, saya datang terlambat dan ini situasi juga lagi di dalam mobil. Yang kedua, ini kan judulnya PKB bermanuver. Tadi saya lihat ada Saudara Samsul Huda. Ya, seharusnya bergabung. Ya. Ini masih berusaha untuk bergabung bersama kita berempat? Berarti yang bermanuver kita belum ada, jadi kita agak susah membicarakannya gitu. Nah, sebagai anggota koalisi nih. Iya, sampai sekarang kita belum pernah ada pembicaraan resmi ya, apakah keluar atau tidak gitu. Seharusnya kan kalau memang ada perubahan sikap gitu, apalagi sebelumnya kan sudah ada penandatanganan gitu, sebaiknya memang dibicarakan secara bersama-sama, dan itu memang kesepakatan yang dulu pertama kali disepakati gitu ya. Baik yang saya tahu antara Gerindra dan PKB gitu, maupun juga waktu kemarin kita bergabung berempat ya bersama Golkar dan PAN gitu. Jadi kita sebetulnya menunggu ya bicara yang ya kalau misalnya ketemunya tampak muka gitu, kalaupun pergi ya dampak umum lah kira-kira gitu ya. Nah oleh karena itu, karena memang itu belum terjadi sampai sejauh ini, kami menganggap PKB belum ada pernyataan resmi dari PKB keluar dari Koalisi Indonesia Maju. Baik. Kalau begitu kami coba tayangkan kepada pemirsa, ini adalah pernyataan dari salah satu wasekjen PKB mengenai pernyataan mereka yang mengatakan bahwa menerima pinangan dari Anies Baswedan. Kita ikuti bersama berikut ini. Atas itu semuanya, dan tadi barusan diputuskan yang pertama bahwa kami menerima dan akan menindaklanjuti lamaran Partai Nasdem kepada Ketua Umum kami Gus Muhaimin Iskandar untuk bersama-sama maju Pilpres 2024 dengan saudara Anies Baswedan. Jadi keputusannya adalah kami menerima dengan baik tawaran Partai Nasdem itu untuk memasangkan duet pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Rashid Baswedan bersama Gus Muhaimin Iskandar. Deklarasi jam berapa besok, Pak? Jadi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar kira-kira disingkat Amin. Ya, saya berdoa berharap agar pasangan ini bisa menjadi pasangan yang menang di Pilpres 2024. Ada pesan atau apa dari Besok deklarasi jam berapa besok? Para kiai, saya sampaikan, para kiai mendukung penuh, memberikan dorongan bahwa apa yang terbaik buat Partai Kebangkitan Bangsa itu akan menjadi juga keputusan beliau-beliau itu, dan beliau-beliau ini memberikan mandat kepada kita, Bismillah tawakkaltu 'alallah, melaku. Bahasa Jawanya budal Gus. Bismillah tawakkaltu 'alallah, budal Gus. Itu dia pernyataan dari tadi saya menyebutnya wasekjen ya. Ternyata itu adalah sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad Hasanuddin Wahid yang menyatakan bahwa ia sudah menerima pinangan dari Partai Nasdem, pinangan dari baca pres Anies Baswedan untuk menjadikan Gus Muhaimin sebagai bacawa presnya, Kang Doli. Jadi sudah confirm karena sudah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal. Belum ada hingga saat ini komunikasi di internal Koalisi Indonesia Maju? Belum ada. Kan selama ini kan yang kalau mengambil keputusan penting itu dan juga sudah disepakati itu dengan cara musyawarah, dan itu dilakukan oleh ketua umum 4 partai politik itu, gitu ya. Nah, kalau ada pertemuan ketua umum parpol kan pasti ya berita satu udah menayangkannya duluan, kan sampai saat ini belum ada, gitu.
Ya, ya. Tapi ada informasi kami terima, Kang Doli, bahwa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Gus Muhaimin, bertemu dengan Prabowo Subianto malam ini. Itu Anda juga menerima informasi itu? Ya, infonya begitu, tapi kan kita belum tahu kan. Jadi Kan Golkar nggak seharusnya diundang ya? Golkar dan PAN nggak diundang dalam pertemuan itu? Oke. belum. Ya, jadi kan artinya itu ketemu dengan Pak Muhaimin, dan kalaupun terjadi ya malam ini kan antara Pak Muhaimin dengan Pak Prabowo. Ya. Oke, baik. Ada pertemuan Golkar setidaknya menyatakan tidak diajak dalam pertemuan itu. Kalau memang pertemuan itu jadi, kami masih juga menghormati informasi itu. Mas Adi, apakah secara telak kita bisa mengatakan bahwa ya PKB hengkang mau menerima tawaran Anies Baswedan menjadi bacawa pres ya karena juga kedatangan Partai Golkar dan PAN yang memperkecil peluang seorang Gus Muhaimin Iskandar menjadi bacawa presnya Prabowo Subianto. Itukah faktornya? Ya, saya kira Muhaimin Iskandar berpikir secara rasional. Sejak bergabungnya Golkar dan PAN, tentu kemewahan untuk mengincar posisi cawapres itu akan berkurang karena harus berbagi rata dengan Partai Amanat Nasional dan Golkar. Dua partai ini kan punya jagoan masing-masing yang saya kira juga cukup signifikan diperhitungkan oleh Prabowo Subianto ya. Itu yang sepertinya membuat Gus Muhaimin dan PKB kan agak uring-uringan gitu ya. Kelihatan sangat tidak happy. Sekalipun bertambah dua dukungan partai politik kepada Prabowo Subianto, mungkin Prabowo nyaman dan happy. Tapi tidak bagi Muhaimin Iskandar yang saya kira harus berbagi kue, kesempatan untuk menjadi pendamping Prabowo. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, hasil diskusi saya di berbagai media, di berbagai forum diskusi dengan teman-teman Golkar dan Partai Amanat Nasional, mereka itu tidak menjadi bagian, merasa tidak menjadi bagian dalam koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Artinya mereka itu hanya berkoalisi dengan Prabowo Subianto dan tidak terlampau menganggap PKB itu ada di dalamnya. Hanya misalnya ketika PKB agak sedikit marah-marah bahwa persoalan cawapres itu harus dikembalikan pada klausul politik awalnya, di mana di dalamnya harus diserahkan kepada PKB dan Gerindra, ya Golkar tidak mau, PAN tidak mau. Karena mereka mendukung Prabowo Subianto itu tidak harus tunduk kepada kesepakatan politik yang tidak melibatkan mereka. Nah, begitupun dengan PKB, ketika ada nama baru dan merasa tidak dilibatkan, mereka punya alasan untuk hengkang dan angkat kaki ya. Meski pada saat yang bersamaan kita harus tahu, maksudnya PAN bahwa Erick Thohir ini kan membuat meriang-meriang dan wajahnya agak murung PKB itu ya. Sehingga mereka ini punya alasan sebenarnya untuk segera memutuskan hengkang dari koalisi yang sudah setahun 18 hari mereka jalin bersama dengan Prabowo Subianto. Inilah yang saya sebut sebagai huru hara politik, gempa politik, karena dua poros ya cukup bergemuruh sampai saat ini tidak berkesudahan. Pasti yang dibicarakan ini soal kapan pamitnya, kapan ini selesai dengan baik-baik dan seterusnya. Kok rasa-rasanya di politik kita saat ini itu kan tak adalah itu yang disebut dengan etika politik, ya pergi-pergi aja, kalau ini ya sudah wassalam, poros yang lama, jadilah tempat yang baru. Begitupun dengan Demokrat, saya kira ketika keluar dari poros perubahan ini nggak pakai pamit segala, apalagi pamit kepada Nasdem dan Anies. Itu bayangkan agak rumit, bahkan sampai lebaran kuda sekalipun sangat sulit untuk dilakukan ya. Termasuk PKB, itu kan hanya melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto. Tapi saya yakin Muhaimin itu ketemu dengan Zulhas ataupun bertemu dengan Pak Erlangga Hartarto untuk menyatakan baik-baik keinginannya hengkang pindah koalisi dan sangat mungkin akan mereka saling berhadapan-hadapan. Saya kira di situ poin saya, Christian. Ya, saya konfirmasi ke Kang Doli kalau gitu. Kang Doli, benar nggak tadi? Jadi kerjasamanya, engagementnya, ikatan emosinya sebenarnya dengan sosok Prabowo Subianto, bukan dengan KKIR. Di dalamnya juga ada PKB, sehingga kemudian ikatan dengan PKB tidak begitu kuat ya. PKB bisa dengan gampang menyeberang atau crossing ke KPP. Ada Nasdem di dalamnya. Enggak lah, bagi Golkar kan sebetulnya kita ini membangun kerjasama politik dan kemudian dukungan kepada partai politik yang sudah punya calon presiden itu kan dengan perhitungan variabel yang cukup banyak gitu ya. Nah, salah satunya adalah ya tadi ada kesamaan visi dan segala macam itu. Dan ketika Gerindra sudah bergabung dengan PKB yang kita semua juga sudah tahu, itu kan menjadi bagian yang tidak terpisahkan gitu. Jadi faktor PKB
bersama-sama dengan Gerindra, itu juga menjadi salah satu pertimbangan kenapa kita juga ingin bergabung pada saat itu, ya. Dan pembicaraannya kan nggak sepihak, ya. Artinya kita ngomongnya juga bersama dengan, bukan hanya dengan Pak Prabowo aja, bahkan teman-teman Pak Muhaimin kan itu kita pernah duduk bersama bicarakan ide koalisi besar gitu, ya. Waktu itu kan ketika Kang Doli? ya, halo. Ya, Kang Doli silakan waktu itu dilanjutkan. Kan ada semacam ide menggabungkan antara KKIR dengan KIB, ya kan, yang kita sebut waktu itu koalisi besar. Ya. Nah, yang menjadi jembatannya kan antara Golkar dan PKB. Nah, jadi sebenarnya pembicaraan-pembicaraan tentang bagaimana kita membangun kerjasama politik itu juga bukan hanya dengan Pak Prabowo dan Gerindra, tapi juga dengan Pak Muhaimin dan PKB. Baik. Jadi sebetulnya pembicaraan yang cukup lengkap di antara 4 partai politik ini, tidak ada namanya ya pembicaraan yang saling menutupi di antara 4 ini. Semuanya terbuka dan pada akhirnya 4-4-nya sepakat gitu. Baik. Seperti yang disajikan di gambar sekarang ini kan 4-4-nya dengan ketawa, dengan tanda tangan, tepuk tangan sama-sama gitu loh. Nggak ada yang merasa ditinggalkan gitu. Tapi kalau faktanya sekarang sudah menyatakan menerima pinangan dari Anies Baswedan? Ya kan kita juga harus menghormati juga ya kedaulatan masing-masing partai politik ya. Ada perubahan sikap dan seterusnya, itu kan kita nggak bisa intervensi dan juga kita nggak bisa marah-marah juga, itu kan hak setiap masing-masing partai politik. Baik. Nah cuman kalau tadi disinggung sama Pak Adi ya tentu kita juga ingin kan politik kita ke depan ini dan senantiasa dari dulu menjaga etika ya. Kalau misalnya dimulai dengan kesepahaman dan penanda kerjasama bersama berempat, ya kalaupun kemudian nggak jadi, ya ngomong dulu sama kita kan kira-kira begitu kan. Ya, itu juga harapan Bang Jovan dan kader Partai Demokrat kayaknya ngomong duluan ya. Tapi kan udah keburu kirim surat dulu tanggal 25 Agustus ya menyatakan akan meminang dan meminta Mas Ahaye menjadi baca pres, tapi kemudian hari ini menyatakan meminang Gus Muhaimin Iskandar. Kalau demikian seperti ini peta politik karambol yang terjadi, perpindahan manuver crossing dari partai-partai politik, kira-kira bakal jadi berapa pasang calon presiden dan wakil presiden ya kira-kira? Saya akan tanyakan ke Mas Ade dan sejumlah narasumber. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.